dengan sangat baik dan mempunyai pesan yang sangat baik juga untuk kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Saya dapat Yus untuk mulai kasih komentar dulu. Komentar dikit ya. Oke, Silakan yang bertiga ke depan. Oke, selamat sore yang bertiga ya. Tepuk tangan boleh sekali lagi. Itu yang pertama tadi siapa ya? Kemudian untuk pendampingnya siapa ya? Ibu bapak ya? Lagi Padus juga Pak Oh, lagi Padus. Paling Kami kurang. rekam saja. Oh ya baik. Dari sisi naskah sudah oke, sudah cukup baik. Kemudian mungkin ada sedikit yang boleh saya koreksi. Untuk yang penampilan satu tadi Gracia, ya. Oke. Semoga terpilih nanti, mudah-mudahan terpilih untuk mewakili provinsi. Semoga penjelasannya kan sudah tampil. Nanti untuk perkenalannya jangan sampai disebutkan sekolahnya dari mana, paroki mana, gitu ya. Cukup usia kelas berapa gitu aja. Oke. Kemudian catatan yang kedua, ketika menyebut anjing-anjing jangan begini, nanti dikira anjing-anjing gitu ya. Udah lihat aja ke bawah gitu ya. Oke, jangan tunjuk ke mana gitu ya. Nanti tersinggung pula orang kan. Oke, berikutnya Abraham dan Lazarus dibangun bersama. Nah ini pemilihan kata dan bersama. Tadi Grace ya panggilannya, Grace ya. Panggilannya Grace ya. Grace tadi pilihan katanya Abraham bersama Lazarus duduk di pangkuannya. Harusnya di sini katanya dan, di sini dan, di sini dan. Tadi Grace tadi nyampaikannya bersama, kan? Nah, yang benar kan adalah apa? Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi ini jadi yang benar kan Lazarus duduk di pangkuan Abraham kan? Oke, yang benar begitu. Jadi yang kami dengar seolah-olah Abraham dan Lazarus itu duduk di pangkuannya. Nya itu siapa? Gitu. Nah, oke. Kemudian kata itu saja sih nanti. Yang perlu diperbaiki di naskah ini bukan Grace-nya gitu, tapi yang pendamping ini gitu ya. Ini mati-mati terus namanya mikrofonnya. Oke, berikutnya. Terima kasih Bapak. Untuk kejiwaan tadi sudah baik ya, ketika sambil menderita orang kaya itu tersebut, Bapak Abraham kasihanilah, itu sudah bagus, sudah baik. Dipertahankan itu. Ya, cuma nanti ada koreksi lagi mungkin ketika kalau terpilih untuk mewakili provinsi nanti mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Apakah ekspresi seperti itu dipakai atau enggak gitu ya. Kemudian untuk di halaman ketiga itu ada tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala. Itu nada pola kalimat yang selalu turun nada di bawah. Nah, segala yang buruk. Sekarang di sini Lazarus mendapat hiburannya dan engkau sangat menderita. Maksudnya jangan diturunkan terus nada kalimat di akhir itu. Oke, nanti kita bicara dengan pendampingnya ya setelah ini. Oke, kemudian ada kejiwaan juga yang sudah bagus yang kata orang kaya itu. Kalau begitu aku minta kepadamu bahwa itu sudah baik dipertahankan kembali. Kemudian di kalimat berikutnya di paragraf berikutnya, tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan Ana. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Maksudnya nada kalimat di akhir itu jangan selalu turun nada kalimatnya, seperti orang baca puisi. Kemudian paragraf berikutnya adalah jika mereka tidak mendengar kesaksian. Terus baik, next saja. Nah, untuk yang pesan untuk Grace, pesan yang sudah disampaikan tadi, pesan sudah oke, ditambah atau disesuaikan dengan kehidupan anak-anak saja. Dan ini urusannya pendamping yang buat teks naskah ini gitu ya. Jadi alangkah baiknya nanti pesan ini disesuaikan juga dengan usia anak-anak gitu.
dunia anak-anak itu seperti apa gitu. Jadi ini kan masih agak umum gitu ya. Jadi kalau Grace dengan teman-temannya berbagi itu kasih contohnya seperti apa, nanti dimasukkan di sini. Nah tadi dimulai dengan lagu itu sudah bagus sekali. Nah untuk yang tadi yang ada yang kecil, untuk pendaki juga kalau memang kan punya belum terlalu baik bernyanyi, jadi yang juga selalu dipaksakan untuk bernyanyi. Kalau nadanya beda-beda nanti nada awal masuk bagus, nanti refrennya nadanya berubah. Nah itu mendingan nggak usah disarankan untuk jangan bernyanyi maksud saya gitu ya. Tapi nyanyinya sudah oke. Tadi siapa namanya nih? Yang kita garap Angel ya. Kemudian untuk yang kedua siapa? Kayaknya yang kedua udah bagus sekali. Kayaknya yang paling kecil yang paling keren. Hanya nanti tidak pakai air Catalino ya. Itu kan untuk daerah sana tuh. Nanti kalau ke Jakarta air Catalino orangnya bingung apa ya. Jakarta sih punya juga orang Dayak ya. Tapi nanti kalau semoga nanti bisa diutus ke Jakarta nanti, tapi nggak usah pakai air Catalino, baturan minyak sauga gitu. Nah juga properti tadi tidak usah dipakai. Kan aturannya begitu, tidak usah bawa apa tadi ya, bawa karung ya apa sih yang dia. Kita tadi pakai. Nah apakah ada aturan baru pakai properti tidak? Enggak pakai properti. Yang ketiga, nah karena adanya masih kecil tapi bagus, tadi berusaha untuk memeragakan, mentokohkan si bungsu dan si ayah tadi, suaranya imut-imut gitu, lucu suaranya ya. Namun karena ini harus pertokohannya harus dapat. Kalau bapak itu kan suaranya halo anakku bagaimana, kalau suara anak iya bapak ya, gitu. Jadi harus dibedakan. Tapi adanya tadi sudah bagus ya, hanya mungkin karena memang suaranya kecil gitu ya. Oke, kemudian kayaknya agak terburu-buru. Nanti kalau cerita jangan terburu-buru, nanti orangnya ceritanya udah bagus, jadi nggak usah buru-buru. Waktunya juga tadi udah masih 7 menit, 8 menit, masih ada 2 menit ya, nggak usah buru-buru. Oke. Untuk yang ketiga, untuk pembukaan sudah baik, hanya tadi saran saya tidak usah dari pencarian saya dari waktu ke internet. Nah, itu saya pikir tidak terlalu relevan ya. Asal relevan atau apa ya? Yang diganti saja lah, dapatnya dari waktu ke ya. Itu kemudian ekspresi bukan memberikan pelajaran. Nah, di halaman pertama tadi, jawab ahli tawar itu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap. Ini bukan mengajar, tetapi ahli tawar itu menjawab yang ditanyakan Yesus. Jadi ekspresinya bukan ketika mengajar gitu, tetapi hanya menjawab saja. Jadi bukan kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, bukan begitu, tetapi hanya baca saja kasihanilah Tuhan. Kayak orang takut-takut itu jawabnya gitu kan. Kalau ditanya guru kan, kalau kita kurang paham kita agak takut-takut jawabnya. Berikutnya, nah kalau dari saya tidak menyarankan pemilihan rekod ini karena sedikit dialognya gitu. Sedikit sekali dialognya. Ini cerita di dalam cerita, ya kan? Kata Yesus itu kepada Ariel, jawabmu itu benar. Tetapi kan Yesus menceritakan seorang siapa nih yang dirampok kemudian dan seterusnya, itu kan ceritanya di dalam ceritakan. Jadi dialognya sedikit. Saran saya nanti kalau misalkan siapa namanya nih? Polina. Kalau yang nomor berapa tadi Pak? Siapa? Magel. Oke. Ini Polina. Dina panggilan. Dina. Nah, kalau Polina nanti mudah-mudahan kalau juga di antara bertiga nanti ada yang terpilih. Untuk dirimu, untuk Polina nanti pilih teks yang lain saja deh. Karena sedikit sekali. Karena yang mau ditonjolkan itu kan dialognya, pertokohan. Ketika siapa yang berbicara itu yang ditokohkan. Kemudian
Baik, terima kasih Pak Yus. Saya hanya menambahkan beberapa poin untuk semua, tidak untuk ini tadi. Poin pentingnya tadi itu kita bercerita, teman, adik-adik semua, kita bercerita ke pendengar di sini, di luar ini. Memang perlu kita asik juga kami mengekspresikannya, tapi perhatian kita harus kepada ini, ya, bahwa isi cerita kita ini kita berikan kepada pendengar. Contoh tadi yang pertama, cara mengekspresinya adalah bagus, tapi arahnya ke sini, gitu ya. Sementara penonton di sini. Lalu yang lain, tambahan saya tentang suara itu ada yang memang perlu penegasan. Kalau kita menceritakan cerita yang tentang satu kalimat yang perlu, oh ini intinya di terakhir ini, ya, tidak di terakhir malah ada beberapa poin yang akan itu. Terus terkait dengan penguasaan tokoh, ya, tokoh tadi terutama yang cerita tentang anaknya hilang, kan ada tiga tokoh yang tampilkan. Jadi di cerita tentang anak yang hilang ini setidaknya nada suara kita tuh ada empat jenis ya. Satu itu sebagai pencerita yang asik, supaya pendengar tuh nyaman mendengarnya, gitu ya. Yang kedua itu bapak yang baik hati, yang lemah lembut, baik hati, gitu. Tadi saya ekspresi sudah bagus karena ketika anak sulung itu ngambek, gitu ya, lalu dia mendekati dengan cara lemah lembut, itu sudah benar, gitu ya. Lalu ya anak sulung yang ngambek juga ekspresi yang lain, dan anak bungsu yang sedih meratapi nasibnya di perantauan juga dengan ekspresi lain, gitu ya. Jadi justru nanti nilai plus itu pada tokoh-tokoh itu, bagaimana teman-teman menceritakan yang menghayati tokoh. Lalu terkait dengan penguasaan cerita, ya saya mengerti bahwa ini kan singkat sekali ya. Nanti siapa yang nanti kepilih untuk ke nasional itu masih ada 2 bulan setengah. Saya pikir pasti penguasaan ceritanya jauh lebih kuat dari sini. Ini betul-betul ini memang kompleks sekali, ya. Menguasai cerita, menguasai jalannya cerita, menguasai ekspresi tokoh dan sebagainya, kompleks sekali. Sehingga memang tadi ada kesan banyak menghafal memikirkan abis ini apa, gitu ya, sehingga lupa mengekspresikannya, lupa pede, lupa santai, gitu ya. Karena yang nanti akan dinilai adalah penampilan, itu santai, percaya diri, yakin, itu satu. Lalu kemudian soal cerita itu ada volume suara, ada artikulasi, ada diksi, ada tempo, ada proyeksi, ada penguasaan tokoh. Itu poin kedua yang harus dikuasai. Jadi banyak sekali yang harus dikuasai. Lalu juga penguasaan materi tadi, penguasaan ceritanya, penghayatan ceritanya, improvisasi sampai ke imajinasi. Jadi itu membayangkan tokoh ini nanti reaksinya seperti apa. Tadi ketika Lazarus sampai orang kaya itu diminta kepada bapak untuk dibelas kasihani, seperti apa imajinasinya. Itu banyak sekali yang harus diceritakan. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, dalam beberapa minggu ini persiapan tentu tidak terlalu maksimal, saya mengerti sekali. Tapi inti poinnya untuk ke depan, adik-adik masih muda sekali, ya. Kalau ada perlombaan, ada audisi, ada perlombaan seperti ini lagi, ya. Syukur kalau ada salah satu yang terpilih, nanti dalam waktu yang panjang, yang beberapa bulan, itu poin ini memang harus dikuasai sebenarnya. Intinya cerita nanti jalur cerita tidak perlu harus diapakan, sudah di luar kepala, gitu ya. Yang nanti pas tampil itu memang pada nyamannya, santainya, PD-nya, dan juga penguasaan tokoh-tokoh itu dari saya. Ya, terima kasih.
kasih Pak Lukas. Adik-adik, grogi nggak tadi bawakan penutur kitab suci? Grogi nggak? Tahu grogi nggak? Siapa yang grogi? Udah nggak grogi lagi ya? Udah grogi lagi. Beneran nggak grogi? Beneran nggak grogi? Sudah biasa tampil ya? Sudah biasa. Tepuk tangan dulu untuk ketiga peserta. Kalian luar biasa, ya. Kalian luar biasa karena tidak mudah menghafal suatu perikop kitab suci, juga harus membawakannya dengan cara mengatur ritme suara, pentokohan, artikulasi, dan juga dengan berbagai macam dinamika naik turunnya suara, apalagi mencontohkan suara Tuhan Yesus, mencontohkan suara tadi orang Samaria, tadi anaknya kilang itu, ya. Nah, itu luar biasa kalian. Yang siapa? Yang dari saya tak ada daftar namanya. Gracia. Gracia, berapa lama Gracia berlatih untuk tampil hari ini? 10 hari. 12 hari. Iya. Kalau Bodina enggak hitung ya? Enggak hitung berapa lama latihannya ya? Sampai tampil hari ini. Nah, lalu Angela 1 minggu saja. 1 minggu ya. Sudah segini. Ya. Untuk waktu yang relatif singkat, ya. Menurut Bapak kalian luar biasa. Luar biasa. Nah, ini dipertahankan supaya nanti lebih baik lagi. Kan kita tidak tahu nih siapa yang nanti akan terpilih. Tapi kalau nanti tidak terpilih, jangan berkecil hati, ya. Karena dari satu provinsi Kalimantan Barat ini kita hanya mengutus 1 orang, kan tidak mungkin semuanya pergi, ya kan? Tapi kalian ini udah bagus-bagus ini, ya, udah bagus-bagus tampilnya. Nah, tadi Bapak hitung dari segi waktu semuanya di bawah 10 menit, begitu kan Pak Yus? Ya. Semuanya di bawah 10 menit karena batas maksimal bertutur kitab suci itu waktunya paling lama itu 10 menit, paling cepat 5 menit. Nah, kalian ada di 9 menit, ada di 8 menit tadi. Itu udah waktu yang relatif sesuai dengan aturan yang dibuat oleh panitia Besparani tingkat nasional. Nah, lalu catatan berikut adalah kalau orang bertutur kitab suci itu bukan seperti membaca puisi, ya. Membaca puisi pasti berbeda intonasinya, pasti berbeda cara membawakannya dengan bertutur kitab suci. Nah, mungkin di sekolah kita di tingkat SD itu kan lebih sering membaca puisi daripada bertutur, ya. Jadi bertutur pun kayaknya agak dibawa ke arah-arah berpuisi. Nah, itu nanti kalau ada nanti yang terpilih di antara kalian itu masih banyak waktu untuk improve, ya, menaikkan level gitu, supaya nanti yang ditampilkan juga akan semakin bagus. Senang hari ini, senang bisa tampil, bisa mewakili daerah masing-masing, paroki masing-masing. Senang ya? Senang, Bapak juga senang melihat kalian. Terima kasih ya.
beri tepuk tangan sekali lagi.